Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita akan melanjutkan pelajaran membaca buku Qawaid Fiqhiyah Kubra, dan kita sampai pada halaman yang ke-54, turunan kaidah yang kedua dari kaidah al-umuru bimaqasidiha. Kaidah yang kedua yang merupakan turunan dari al-umuru bimaqasidiha adalah al-qusudu fil uqudi mu'tabar. Al-qusud fil uqud mu'tabarun. Bahwa niat dan tujuan dalam akad itu diperhitungkan. Dalam beberapa akad yang dilakukan oleh manusia, syariat tidak hanya melihat bagian lahiriahnya, namun juga melihat bagian maksud dan tujuannya. Misalnya tentang wasiat yang dilakukan oleh si calon mayit. Wasiat itu hanya bisa dilakukan jika orangnya masih hidup. Namun serah terima atau pengalihan hak dilakukan setelah pemiliknya meninggal. Ketika wasiat disampaikan oleh si calon mayit, bahwa itu boleh dilakukan selama tidak ada niat merugikan ahli waris. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghaira mudhar." Bahwasanya warisan itu dibagi setelah dipenuhi, ditunaikan wasiat yang dibuat oleh yusa biha, yang dibuat oleh calon mayit. Aw dainin, atau setelah pelunasan utang. Ghaira mudarin, dan tidak memberikan mudarat kepada ahli waris. Sehingga wasiat yang memberikan mudarat kepada ahli waris termasuk di antara wasiat yang terlarang dalam agama kita. Pemberian wasiat didahulukan sebelum pembagian warisan dengan syarat wasiat itu tidak diniatkan untuk merugikan ahli waris. Jika wasiat itu tujuannya untuk merugikan ahli waris, maka ahli waris berhak untuk membatalkannya, karena niat dalam akad diperhitungkan. Apa contohnya wasiat yang merugikan ahli waris? Contohnya adalah wasiat yang menghabiskan warisan. Misalnya ada orang yang punya utang, total hartanya 1M. Tapi dia punya utang 700 juta. Kemudian dia berwasiat, saya berwasiat agar harta saya sebanyak 300 juta diserahkan ke pesantren A kalau saya meninggal dunia. Kemudian setelah dia meninggal, banyak tagihan utang masuk dan totalnya 700 juta. Dan tadi dia berwasiat nyebut 300 juta akan diserahkan ke pesantren X. Maka jika utang ini dipenuhi, harta dia tinggal 300 juta. Dan ketika tinggal 300 juta, berarti wasiat ini menghabiskan seluruh warisan, otomatis keluarganya nggak dapat apapun. Nah, bagian seperti ini termasuk di antara wasiat yang memberikan madarat kepada ahli waris, dan itu hukumnya tidak diperbolehkan. Kadang ada orang yang dia benci sama anaknya, atau dia nggak suka dengan ahli warisnya. Lalu sebelum dia mati, dia berwasiat untuk memberikan sebagian besar hartanya kepada orang lain atau kepada yayasan atau yang lainnya. Nah, ketika itu dilakukan, maka model seperti ini termasuk di antara wasiat yang membahayakan ahli waris. Ibnu Qayyim menjelaskan, wa qa'idatus syari'ati allati la yajuzu hadmuha innal maqasida wal i'tiqadati mu'tabaratun fit tasarrufati wal ibarati kama hiya mu'tabaratun fit taqarrubati wal ibadat. Kata Ibnu Qayyim bahwa bagian dari kaidah syariat yang tidak boleh ditiadakan
adalah sesungguhnya tujuan al-i'tiqad, al-maqasid wal-i'tiqadat, bahwasanya tujuan, maksud mu'tabaratun fit tasarrufat, itu diperhitungkan dalam transaksi manusia. Wal ibarat juga diperhitungkan dalam ucapan yang disampaikan oleh manusia. Sebagaimana niat dan keyakinan itu diperhitungkan dalam at-taqarrubat, dalam ibadah, wal ibadat, dan dalam ibadah. Fal qasdu wan niyyah wal i'tiqad bi ja'li syai'i halalan au haraman wa sahihan au fasidan au ta'atan au maksiatan. Sehingga di sini ada titik yang hilang ya. Anda yang punya bukunya silahkan dibuka halaman 55. Teks Arab yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim di baris yang ketiga. Wal ibarat, itu yang lebih tepat, wal ibadat. Fal qasdu wan niyyatu wal i'tiqad yaj'alu, itu titik 1. Ba, harusnya ya. Yaj'alu syai'a halalan au haraman wa sahihan au fasidan au ta'atan au maksiyah. Bahwa maksud dan tujuan itu bisa menentukan apakah itu halal haram, apakah itu sah ataukah batal, apakah itu termasuk kemaksiatan ataukah ketaatan. Salah satu di antara contoh yang disampaikan oleh para ulama adalah terkadang ada orang yang melakukan perbuatan dohirnya baik, tapi karena niatnya yang nggak baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan itu sebagai perbuatan nggak baik. Salah satunya Nabi SAW pernah menyampaikan, jika ada seorang lelaki yang dia menikahi wanita dan dia punya niat tidak akan memberikan mahar, karena mahar itu boleh diberikan pasca akad, sehingga dia boleh diutang. Misalnya baru dibayarkan setahun ke depan, atau dibayarkan sekian bulan ke depan setelah akad, boleh. Nah, ini lelaki saat akad dia tidak memberikan mahar. Saat akad tidak diserahkan maharnya, dan dia punya niat tidak akan memberikan mahar. Kata Nabi SAW, laqiyallaha wa huwa zanin, maka dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala alias mati dalam kondisi membawa dosa zina. Dia mati dalam kondisi membawa dosa zina. Baik, ketika lelaki ini melakukan hubungan badan dengan si wanita yang menjadi istrinya dengan akad tanpa mahar tadi, bagi wanita status hubungan ini halal. Dia tidak disebut sebagai wanita yang membawa dosa zina. Tapi bagi si lelaki, karena dia mau menipu istrinya dengan tidak mau memberikan mahar kepadanya, maka andaikan dia mati dalam kondisi seperti ini, dia mati dalam kondisi sebagai seorang pezina. Kaidah ini juga berlaku untuk menentukan jenis akad yang dilakukan oleh pelaku. Seperti contoh, di sini saya sebutkan jual beli inah pertama. Jual beli inah, jual beli yang ma'ruf, dan pendapat jumhur ulama itu dilarang. Saya ulang skemanya karena dan ini sudah beberapa kali kita bahas ya. Jual beli inah. Bejo datang menemui mukidi di buku ya, untuk utang 5 juta. Namun mukidi tidak mau memberikan utang, tidak mau ngasih pinjaman uang, karena mukidi paham tidak boleh mengambil keuntungan sepeser pun dari akad utang. Sehingga mukidi merasa berat. Saya kasih 5 juta, saya nggak dapat apa-apa. Sebagai solusi, mukidi menawarkan jual beli yang disebut dengan jual beli inah. Mukidi menjual HP ke Bejo dengan harga 6 juta. Jo, ini HP, harga 6 juta, saya jual ke kamu 6 juta. Silahkan nanti dibayar secara cicilan, secara nyicil, kredit selama setahun. Nanti silahkan dibayar secara kredit selama setahun, 6 juta. Setelah HP diterima oleh si Bejo, mukidi minta, tolong HP itu jual lagi ke saya dengan harga 5 juta, tak bayar cash. Kemudian oleh Bejo, HP itu dijual kembali ke mukidi
seharga 5 juta dan Mukidi menyerahkan uang 5 juta tunai. Sudah? Mereka berpisah. Mukidi pulang dengan membawa HP dan piutang senilai 6 juta yang akan dilunasi oleh Bejo selama 1 tahun. Sementara Bejo pulang dengan membawa uang 5 juta dan dia menanggung utang senilai 6 juta untuk dicicil selama setahun. Sehingga hakikat yang terjadi apa di sini? Utang ribawi. Jika dilihat dari lahiriahnya, transaksi yang mereka lakukan adalah jual beli. Namun melihat niat dan tujuannya dengan indikator yang ada, hakikatnya adalah utang piutang, di mana Bejo utang 5 juta kepada Mukidi dan akan dibayar 6 juta selama setahun. Sehingga jual beli ini termasuk di antara kategori jual beli yang terlarang menurut jumhur ulama, karena hakikatnya adalah hilatur riba, manipulasi, kamuflase terhadap transaksi riba. Dan itu hukumnya dilarang. Ini persis sebagaimana perbuatan orang-orang Yahudi, ya, Bani Israel di masa silam. Mereka diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menentukan satu hari yang penuh dijadikan sebagai kegiatan ibadah. Akhirnya mereka pun milih hari Sabtu. Padahal Musa alaihissalam sudah menyarankan agar milih hari Jumat. Tapi mereka milihnya hari Sabtu. Akhirnya disepakati hari Sabtu tidak boleh ada kegiatan takasub sama sekali. Nggak boleh ada kegiatan cari duit. Tidak boleh ada kegiatan cari penghasilan. Sepakat fokus untuk ibadah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada mereka, dan ini kampungnya berada di tepi lautan, hadiratal bahri. Itatihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a. Ingatlah ketika ikannya itu muncul, ya, mengapung di permukaan pas pada hari Sabtu. Sehingga saat hari Sabtu itu ikan pada berdatangan, pada menepi. Allah menguji mereka. Mereka diperintahkan untuk beribadah di hari Sabtu sesuai dengan hari yang mereka tunjuk sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala uji. Di hari Sabtu itu ikan mengapung di permukaan. Akhirnya apa? Mereka melakukan hilah. Mereka melakukan kamuflase, manipulasi, gimana caranya biar tetap dapat ikan ini tanpa mengganggu kegiatan ibadah di hari Sabtu. Apa yang mereka lakukan? Mereka pasang jaring, mereka pasang perangkap di hari Jumat sore. Dan mereka ambil ikannya di hari Ahad pagi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala murka terhadap perbuatan mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ubah mereka menjadi kera, ya, dan babi, ya. Dan mereka mati dalam waktu sekian hari. Ada yang mengatakan mereka bertahan hidup selama 3 hari. Ada yang mengatakan mereka bertahan hidup selama sekian hari. Yang jelas mereka semuanya mati dan tidak meninggalkan keturunan. Dan mereka orang Yahudi. Makanya sebutan Yahudi itu bukan keturunan babi dan kera, tapi saudaranya babi dan kera. Karena di antara saudara mereka, sesama Yahudi, ada yang pernah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai babi dan kera, tapi mereka tidak berketurunan, mereka semuanya mati. Kenapa seperti itu kondisinya? Karena hakikatnya mereka melanggar larangan. Dilihat dari maksud dan tujuan yang mereka lakukan, mereka melanggar larangan. Nggak boleh cari pendapatan apapun selama hari Sabtu. Ternyata itu sudah disiapkan di Jumat sore dan diambil di Ahad pagi. Sehingga hari Sabtu ikan itu masuk ke perangkap mereka. Ikan masuk ke jaring mereka. Dan itu dianggap oleh Allah sebagai bentuk mencari pendapatan di hari Sabtu. Dihukumlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Walhamdulillah, dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak ada yang seperti ini jamaah. Hari Jumat boleh nggak kita bekerja? Boleh. Tidak libur. Apa dalilnya? Dulu para sahabat ketika hari Jumat nggak libur. Nabi SAW tidak perintahkan mereka untuk libur. Di antara buktinya adalah di zaman Utsman ibnu Affan radhiyallahu an, ketika masyarakat itu semakin luas jangkauannya, artinya kota Madinah semakin luas, sehingga ada pasar-pasar yang jauh dari masjid. Dan mereka tetap berdagang ketika hari Jumat. Lalu Utsman meminta salah satu orang untuk adzan di Zawra. Yang di Zawra itu dekat dengan pasar, sehingga mengingatkan mereka untuk persiapan Jumatan agar mereka tidak ketinggalan. Dan itu dilakukan dalam jangka misalnya 1 atau 2 jam sebelum Jumatan dimulai. Adzan dulu orang ini, dan itu sebagai adzan awal. Dan pendapat ini diambil oleh sebagian ulama, sehingga adzan awal sebelum Jumatan itu disyariatkan karena ini adalah praktek salah satu khulafaur rasyidin. Dan itu pendapatnya Imam Ibnu Utsaimin, dan kita juga bisa melihat praktek ini ada di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram. Ketika Jumat itu ada 2 kali adzan sebagaimana subuh. Ada adzan awal dan ada adzan ketika khatib naik mimbar. Tayyib. Nah, itu bukti bahwasanya mereka tetap beraktivitas meskipun di hari Jumat. Karena Islam tidak melarang kita untuk menghentikan semua kegiatan takassub, semua kegiatan mencari pendapatan di hari Jumat. Berbeda dengan syariatnya Bani Israel, di mana Allah Subhanahu wa taala pernah melarang mereka nggak boleh melakukan kegiatan 100% di hari kalian fokus untuk ibadah. Orang Nasrani ikut seperti ini. Lalu mereka milih hari Ahad. Dan mereka anggap harus fokus ibadah, nggak boleh melakukan kegiatan apapun. Meskipun pelanggarannya banyak. Yang nggak ke gereja pun banyak. Jadi kalau kita bandingkan seperti ini ya. Muslim di Indonesia mayoritas. Tapi mayoritas mereka orang nggak ngerti agamanya. Masyarakat awam. Yang nggak ke masjid bisa jadi jauh lebih banyak dibandingkan yang ke masjid. Baik, Nasrani di Indonesia lebih sedikit. Itu pun yang awam lebih banyak. Kalau dibuat persentase ya, persentase Nasrani yang awam dengan Muslim yang awam, lebih banyak Nasrani yang awam. Dilihat dari persentase dengan membandingkan antara Nasrani yang serius belajar agama dengan yang nggak belajar agama, dibandingkan berapa persen. Antara yang Muslim belajar agama dengan Muslim yang nggak belajar agama, bandingkan berapa persen. Ternyata awamnya Nasrani lebih banyak dari sisi prosentasenya. Baik, sehingga jamaah ketika sekelompok umat mereka tidak mau mendekat kepada kitabnya, maka dia menjadi orang awam, klaimnya dia beragama, tapi hakikatnya dia nggak kenal agamanya. Kita bisa lihat, ada nggak orang yang hafal Injil? Tayyib. Muslim yang hafal Quran, Masya Allah. Pondok tahfidz, jumlahnya ribuan. Dan orang yang hafal Quran, jumlahnya ribuan. Walhamdulillah. Tayyib. Kita kembali ke sini. Sehingga praktek yang dilakukan oleh Bani Israel disalahkan oleh Allah Ta'ala karena secara maksud dan tujuan mereka itu ingin bekerja di hari Sabtu, tapi mereka melakukan manipulasi dengan cara tadi. Selanjutnya yang kedua, tentang skema MLM. Dari fatwa Majma' Fiqih Islami dan fatwa yang disampaikan oleh Dr. Sami Suwailim, dapat kita simpulkan latar belakang mengapa MLM dipermasalahkan. Ada beberapa sebab. Pertama, member yang hendak bergabung harus membayar senilai tertentu. Ketika mau bergabung jadi member, bayar dulu.
Yang kedua, dana yang disetorkan member bukan untuk membeli produk, tapi agar bisa bergabung dalam sistem MLM. Yang ketiga, tujuan terbesar member bergabung adalah untuk mendapatkan fee ketika berhasil dapat downline. Yang keempat, untuk bisa mendapatkan downline, statusnya tidak jelas, nggak bisa dipastikan, karena ini sifatnya peluang pasar. Yang kelima, setiap member yang berada di bawah akan menghadapi resiko rugi jika tidak mendapatkan member yang lain. Karena skemanya adalah member get member. Sehingga kalau dia nggak dapat member yang lain, ya sudah, dia berhenti di bawah terus. Yang keenam, sistem piramida berjenjang akan mengalami saturasi, mengalami kejenuhan, sehingga tidak lagi berkembang. Karena kalau sudah banyak orang yang ikut, maka orang yang terakhir yang jumlahnya paling banyak, piramida ya, berarti yang jumlahnya paling banyak adalah yang paling bawah. Dia nggak bisa lagi mencari orang di bawahnya. Semuanya sudah bergabung misalnya, dan sudah mengalami saturasi. Kejenuhan di sini bisa bentuknya masyarakat sudah nggak tertarik, atau bentuknya masyarakat sudah banyak yang punya. Sehingga pada puncaknya downline yang jumlahnya lebih banyak akan mengalami kerugian, sementara upline mendapat keuntungan disebabkan karena dari downline. Mengingat kaidah sebelumnya dalam akad muawadhah, akad komersil, agar tidak terjadi gharar, maka kita diajarkan rumus keseimbangan antara iwad dan muawad. Apa yang kita bayarkan harus seimbang dengan apa yang kita terima. Itulah makna teori iwad dan muawad. Ketika yang kita bayarkan jelas, maka yang kita terima juga harus jelas. Jika dalam transaksi yang kita bayarkan jelas, sementara yang kita terima tidak jelas, maka di sana ada peluang ya, yang tidak jelas, dan itu hukumnya gharar. Bagaimana hasilnya jika kita terapkan persamaan ini dalam kasus MLM? Seorang mendaftar menjadi member MLM. Dia membayar senilai tertentu dan mendapatkan dua hal. Produk, yang itu bukan tujuan utama. Yang kedua, peluang dapat fee dengan mencari member baru, dan itu tujuan utama. Nah, di sini saya kasih rumus ya. Baik, coba kita bantu dengan tulisan. Baik jamaah, sekarang kita sedang membahas tentang status niat dalam akad dan pengaruh niat dalam akad. Kaidahnya tadi berbunyi al-qusud fil uqud mu'tabar. Niat dalam akad itu diperhitungkan. Sehingga ketika ada orang punya niat tertentu, ketika dia melakukan akad, maka niat itu termasuk di antara bagian yang diperhitungkan. Jual beli ainah, bai' ainah. Ini kenapa dilarang oleh ulama? Salah satu di antara pertimbangannya adalah karena jual beli ainah itu hakikatnya adalah utang piutang. Jadi maksudnya utang piutang. Meskipun bentuknya ya, bentuknya jual beli. Jual beli inah secara maksud dan tujuan adalah utang piutang, meskipun dilihat dari bentuknya dia jual beli. Sehingga karena dia utang piutang dan itu ada ribanya, ada kelebihannya, maka para ulama melarang jual beli inah. Yang kedua, kasus MLM. Nah, tadi sudah kita sebutkan beberapa batasan yang diberikan oleh
Majma' Fikih Islami dan Dr. Sami Suwailim, kenapa MLM itu dilarang? Beliau sebutkan beberapa poin ya, yang menjadi sebab larangan MLM. Yang secara inti kalau kita bisa lihat di sana ada pembayaran biaya member ya. Biaya member. Sudah? Yang jika kita buat keseimbangan iwad dan muawad. Misalnya orang membayar ketika mau jadi member, dia bayar 500.000. Nah, iwadnya berarti 500.000. Apa yang dia dapatkan? Dia dapat 2 produk plus apa? Status member. Dia sah sebagai member. Baik. Yang manfaatnya lebih zahir yang mana? Produk. Sedangkan member ini manfaatnya sifatnya masih peluang. Kok bisa Pak disebut sebagai peluang? Karena ini kalau nggak dapat member, dia nggak ada artinya. Padahal sistem MLM itu member get member. Nah, kalau produknya itu produk abal-abal ya, tidak begitu dibutuhkan. Dalam arti yang gratis pun banyak. Kenapa harus beli? Maka bisa kita pastikan berarti produk ini sama sekali bukan jadi tujuan. Contohnya PayTrend ya. PayTrend itu kan aplikasi untuk beli pulsa, beli tiket, beli apa lagi? Bayar rekening listrik, bayar rekening dan PPOB yang lainnya. Yang gratis kayak gini tuh banyak ya. Anda bisa install apa aplikasi yang gratis untuk beli tiket? Oh banyak. Apa aplikasi yang gratis untuk beli pulsa? Banyak. Tapi kenapa ini berbayar? Nah, kita bisa lihat ketika ini berbayar, berarti status produk itu bukan tujuan. Ya. Yang jadi tujuan apa? Ini. Dia dijanjikan, pokoknya Bapak, kalau nanti bisa mereferensikan orang lain, member get member, bisa mereferensikan orang lain, Bapak akan saya kasih fee 50%. Sehingga ini 500.000, 250.000 nanti masuk ke kantong Bapak. Oh, senang dia, semangat. Akhirnya dia cari siapa member yang bisa bergabung. Dia cari saudaranya, temennya, siapapun orang-orang yang berada di dekatnya. Ketika dia dapat, maka member ini gabung ya. Member ini gabung, dia dapat fee. Dan fee ini sifatnya apa? Masih peluang. Produk ini jelas, tapi dia bukan tujuan utama. Yang ini tidak jelas, tapi ini tujuan utama. Sehingga jika dibuat keseimbangan iwad dan muawad, keseimbangan antara iwad dan muawad, maka bagian ini jelas, tapi bukan dan itu pembayaran ya. Sementara muawadnya ini bukan tujuan utama, tidak diperhitungkan, dan yang lebih diperhitungkan adalah bagian ini, fee. Nah, di saat itulah tidak terjadi keseimbangan antara iwad dan muawad. Yang ini jelas, yang ini tidak jelas. Baik. Loh, kenapa kok diperhitungkan seperti ini, Pak? Ini kan masalah niat. Yang jadi tujuan utama apakah member atau produk itu kan masalah niat, dan kita tidak tahu niat seseorang. Betul, kita tidak tahu, tapi indikator terlihat. Sama seperti kemarin ya, belanja kemudian dapat barang plus kupon. Nah, gini kan, kupon undian, dimana kupon undian ini sifatnya nggak pasti, karena kan kuponnya nggak bisa dimanfaatkan.
yang bisa dimanfaatkan itu hadiah jika kupon ini diundi. Baik, ketika orang belanja, lalu dia dapat barang, ini kan iwat ya, ini iwat, ini muawwad. Ya. Muawwadnya sebenarnya semuanya ini ya, muawwadnya adalah barang plus kupon. Ini deretan muawwad. Baik. Sekarang perlu dilihat mana yang jadi tujuan utama. Kalau dia belanja, tujuan utamanya adalah dapat barang, berarti ini iwatnya jelas, misalnya 100.000 jelas ya. Dapat barang, ini juga jelas, dapat barang. Sesuatu yang jelas. Nah, ini bukan tujuan utama, berarti ini hanya tabi, mengikuti. Maka insya Allah ini akadnya diperbolehkan. Tidak ada gharar di sana. Tapi kalau tujuan utamanya kupon, belanja bagi dia nggak penting, yang penting dapat kupon. Nah, itu jadinya akad gharar. Nah, di MLM kan kayak gitu ya. Dia sebenarnya tidak menghendaki produk. Produk ini saya nggak seberapa butuh, Mas. Yang lebih saya butuhkan itu ini. Dia bisa mendapatkan member. Jadi member get member. Nah, ketika dia yang diinginkan kayak gini, berarti tidak terjadi keseimbangan antara apa yang dia bayarkan dengan apa yang dia terima. Wallahu a'lam. Baik. Dan penerapan seperti ini cukup banyak jamaah tentang kaidah al-qusud fil uqud mu'tabar, bahwa maksud dan tujuan dalam akad itu diperhitungkan. Baik. Wallahu a'lam. Dan di buku saya sebutkan satu rumus kesamaan antara iwad dan muawwad yang Anda bisa lihat di situ. Biaya member jelas ya, karena nilainya jelas yang dibayarkan oleh konsumen. Kemudian produknya bukan tujuan utama, meskipun dia jelas tapi tidak diperhitungkan karena dia bukan tujuan utama. Kemudian peluang dapat downline, ini tujuan utama, dan statusnya tidak jelas sehingga dia gharar tapi menjadi tujuan utama dalam akad. Nah, gabungan dari dua hal ini berarti ketika orang itu bayar, tujuan utamanya adalah biar dapat fee downline. Padahal ini sifatnya tidak jelas. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Dan kita masih punya dua kaidah turunan yang lain yang masih berada di kaidah al-umuru bimaqasidiha. Dan insyaallah dua kaidah ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya, karena ini kaidah yang berbicara tentang masalah sumpah. Wallahu ta'ala alam. Demikian, semoga menjadi pelajaran yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan kepada Anda yang mau bergabung. Baik, kita coba angkat penelpon yang pertama. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz mau tanya tadi mengenai yang akad nikah tadi, niat dalam nikah tadi, mengenai penundaan, tidak mau bayar mahar dalam hatinya. Ini kalau konsekuensi anak dari hasil pernikahan itu gimana Ustaz, nasabnya gitu? Karena si suaminya punya niat tidak bayar mahar tadi, Ustaz. Itu satu, Ustaz. Yang kedua, kalau untuk ibadah, Ustaz, kalau niat sholat, misalkan kita beda sama imam, itu apakah dibolehkan, Ustaz? Misalkan kita belum sholat maghrib karena uzur, dan ketika kita sampai di masjid sudah waktunya sholat isya, jemaah akan sholat isya, apakah kita boleh punya niat sholat maghrib dan mengikuti gitu, Ustaz? Baik. Ya. Cukup, Bapak. Mungkin itu, Ustaz. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Wa fiikum barakallah. Nah.
Coba kita bahas sedikit tentang masalah tadi ya. Baik. Sebelum bahas itu kita perlu mengenal dulu tentang mahar ya. Bahwa mahar itu tidak disyaratkan harus ada ketika akad. Jadi mahar itu wajib diserahkan. Wajib diberikan kepada istri. Ini wajib ya. Kemudian yang kedua, di antara ketentuan mahar tidak harus ada ketika akad. Tidak harus ada itu artinya tidak harus dihadirkan. Sehingga misalnya pada saat akad nikah mahar nggak ada di tempat, boleh nggak? Boleh. Karena bukan syarat mahar harus ada di tempat. Kemudian yang ketiga, bahkan ini ya, tidak harus disebutkan ketika akad. Tidak harus disebutkan ketika akad. Ya. Karena itu akad nikah gak menyinggung mahar sepeser pun bisa. Makanya ada istilah mahar mithal. Mahar mithal itu gimana? Transaksi akad nikah, bukan transaksi nikah ya. Akad nikah. Nah saat akad gak disebutkan mahar. Lalu sang suami ingin memberikan mahar kepada istri, atau istri minta maharnya diberikan. Maka berapa nilai mahar yang harus diberikan oleh suami? Yang harus diberikan itu disebut oleh para ulama mengikuti standar yang berlaku di masyarakat yang disebut dengan mahar mithal. Yang disebut dengan mahar mithal. Mahar mithal itu mahar umumnya yang berlaku di masyarakat. Ini semuanya menunjukkan bahwa ketika akad nikah, mahar tidak ada, mahar terhutang, mahar tidak disebutkan, tidak mempengaruhi keabsahan akad. Sehingga akad sah. Maka memungkinkan ada seorang lelaki yang nikah tanpa nyebut mahar, dan dia juga tidak membawa mahar. Setelah akad selesai, sah sebagai suami istri. Dan dia punya niat, tidak akan ngasih mahar. Kalau di negara kita mahar sih murah, seperangkat alat sholat, mungkin tambah cincin 5 gram, sehingga cincin 5 gram berapa? 2 juta mungkin ya. Nah, 2 juta atau sekitar itu sudah bisa dijadikan sebagai mahar. Tapi bagi sebagian orang yang tradisinya berbeda, orang Arab misalnya, maharnya tanah, maharnya mobil, maharnya apalagi misalnya motor, atau properti yang lain, bahkan rumah. Orang bisa nikah dengan menyediakan mahar segede itu, Masya Allah. Nah itu bagi lelaki yang sangat sayang dunia dan pelit dengan harta, dia akan merasa keberatan. Makanya kadang dia berniat ketika akad, dia nggak nyebut mahar, nggak ngapa-ngapain. Begitu selesai akad, dia sebagaimana suami istri, tapi nggak ngasih mahar. Laqiyallaha wa huwa zanin. Maka dia bertemu Allah dalam kondisi sebagai pezina. Nah, yang jadi pertanyaan kan begini ya. Bagaimana dengan akadnya? Bagaimana dengan anaknya? Jika menghasilkan anak. Jadi ada 2 hal yang perlu diperhatikan di sini. Yang pertama adalah penilaian. Yang kedua adalah status lawan. Penilaian, ketika orang lain menilai, maka yang dinilai itu adalah bagian lahiriah yang nampak. Sedangkan urusan batin
Itu di luar tanggung jawab orang lain. Kita tidak tahu. Ya. Karena orang ini menyimpan niat yang nggak baik, sementara kita tidak ngerti niat itu seperti apa. Demikian pula status lawan. Istrinya gimana istrinya? Karena istrinya nggak ngerti, maka status lawan halal dalam melakukannya. Ya. Sehingga bagi sang istri, jika lahirlah anak, jika lahir seorang anak, maka anak ini dinisbahkan kepada ayahnya. Dan itu anak bukan anak zina, tapi anak yang lahir dengan pernikahan yang sah. Sehingga ketika dia bersama anaknya, dia ini punya bapak. Baik. Karena itu untuk penilaian dari luar dilihat dari kondisi lahiriah. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya kita akan bahas tentang tadi beda niat. Beda niat antara imam dengan makmum. Boleh nggak kayak gini? Beda niat antara imam dengan makmum. Beda niat antara imam dengan makmum. Ulama berbeda pendapat tentang masalah beda niat antara imam dan makmum. Dan hadis yang menjadi acuan dalam hal ini adalah sabda Nabi SAW, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Fa idza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u, wa idza rafa'a farfa'u, wa idza sajada fasjudu, wa idza shalla jalisan fasallu julusan." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, imam itu diikuti. Innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Imam ditunjuk untuk diikuti. Sehingga kalau dia takbir, ikuti takbir. Kalau dia ruku, ikuti ruku. Kalau dia bangkit i'tidal, ikuti bangkit i'tidal. Kalau dia sujud, ikuti sujud. Kalau imamnya sholat sambil duduk, kalian harus sholat sambil duduk. Imam ditunjuk untuk diikuti. Nah, kemudian para ulama beda pendapat. Terus batasan mengikuti imam, ikut imam. Nah, itu batasnya seperti apa? Ikut imam itu batasannya kayak gimana? Ya, kita tulis ulang di sini. Ikut imam. Ada yang mengatakan ikut imam harus lahir batin. Sehingga sebagaimana lahiriah harus sama, takbir, takbir, rukuk, rukuk, sujud, sujud. Batin juga harus sama. Ya. Imamnya duhur, ya duhur. Imamnya sholat sunnah, terawih, terawih, dan seterusnya. Kemudian ada yang mengatakan ikut imam itu lahiriah saja. Lahiriah. Sedangkan masalah batin boleh beda. Karena itu, menurut pendapat yang kedua, boleh ada beda niat antara imam dengan makmum. Termasuk diantaranya tadi yang ditanyakan dalam pertanyaan, imamnya sholat asar, makmumnya sholat zuhur. Mungkin nggak? Mungkin. Kenapa? Makmumnya jamak. Tayyib. Kalau dibalik, imamnya sholat zuhur, makmum sholat asar. Mungkin nggak? Nggak mungkin? Mungkin nggak? Mungkin ya. Sama juga jamak ya. Sehingga misalnya jamaah utama sholat zuhur, saya mampir ke masjid, safar mampir ke masjid waktu zuhur, kemudian ada jamaah utama, saya ikut sholat zuhur bersama imam yang juga sholat zuhur. Selesai sholat zuhur, saya mau jamak. Nah, saya akan sholat asar. Kemudian nunggu sebentar, ternyata ada masyarakat setempat yang masbuk. Lalu saya ajak jamaah. Pak, daripada saya sholat sendirian, kita jamaah. Saya sholat 4 rakaat, dia sholat 4 rakaat. Dan saya jadikan sebagai imam karena dia masyarakat setempat. Beliau sholat zuhur, saya sholat asar. Berarti kita sama di lahiriah, tapi beda di niat. Dan pendapat yang kuat itu boleh. Sebagaimana Nabi SAW
melaksanakan sholat lail, dan para ulama, sebagian ulama mengatakan sholat lail bagi Nabi SAW itu wajib, tapi sunnah bagi sahabat, dan sahabat bermakmum kepada beliau atau bermakmum dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang lahir ini pun ulama beda pendapat. Apakah semua yang lahir ataukah bagian yang dominan? Dibagi lagi ya. Ada lahiriah yang dominan, ada yang tidak dominan. Tidak dominan itu bagian minor. Yang dominan maksudnya gimana, Pak? Yang dominan itu bagian yang kelihatan di permukaan. Yang tidak dominan itu yang tidak kelihatan di permukaan. Contoh yang dominan ini posisi ya. Berbicara masalah posisi. Yang tidak dominan itu detail posisi. Maksudnya gimana yang detail posisi? Seperti ya, posisi jari telunjuk, detail posisi ya. Jari telunjuk ketika tasyahud, itu diem ataukah digerakin? Posisinya sama. Imamnya tasyahud, makmum tasyahud. Berarti secara posisi apa? Sama-sama duduk. Cuman detail posisinya bisa berbeda. Imamnya ketika duduk iftirash, makmumnya ketika duduk tawarruk. Jumatan misalnya ya. Kita Jumatan salatnya 2 rakaat ya, atau salat subuh 2 rakaat. Kita mampir di sebuah masjid. Imamnya bermadzhab Syafi'iyah. Ketika tasyahud akhir duduknya tawarruk. Kita mengikuti madzhab Hambali. Ketika tasyahud akhir duduknya iftirash karena salatnya tasyahudnya hanya 1. Salat 2 rakaat. Berarti ada beda dari sisi detail posisi. Ya. Bedanya di mana? Di detail posisi, bukan di posisi. Posisinya sama. Sama-sama duduk, cuman detail posisinya beda. Contoh yang lain. Begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kita semuanya berdiri. Dan semuanya sedekap. Apakah cara sedekapnya harus seragam? Imam sedekapnya begini, maka kita ikut begini. Ada yang begini, ada yang begini, dan aneka cara sedekap yang lainnya. Boleh nggak makmum beda cara sedekap dengan imam? Nah itu berarti bedanya di mana? Di detail posisi. Kalau posisinya seragam, semuanya berdiri, nggak ada yang duduk, kecuali yang uzur. Secara posisi nggak ada yang beda, tapi detail posisi ada yang beda. Sama juga ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Imam ketika i'tidal beliau sedekap. Makmumnya ada yang irsal, ada yang dilepas, ada yang sedekap, beda-beda. Secara dominan posisi seragam, tapi detail posisi beda. Nah, termasuk juga ketika i'tidal, imamnya kunut, makmum tidak kunut, atau sebaliknya, imamnya tidak kunut, makmum kunut. Di situ secara dominan posisi seragam, berdiri semuanya, tapi detail posisi berbeda. Waktu duduk tasyahud, isyarat jari apakah diam ataukah digerakin? Imamnya diam, makmumnya digerakin, atau sebaliknya. Posisi dominan seragam, tapi detail posisi tidak seragam. Dan pendapat yang benar, detail posisi tidak harus seragam. Tapi kalau posisi wajib seragam. Dan ini pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Ini wajib seragam, harus sama semua ya. Nggak boleh imamnya tasyahud saya berdiri. Loh kok beda? Beda madzhab. Salatmu batal kayak gitu. Tapi kalau detail posisi, nah ini beralasan beda madzhab boleh. Kamu kenapa kok duduknya kayak gini? Imammu kayak gitu. Ya kita kan beda madzhab. Beralasan dengan itu boleh. Tapi kalau yang bagian posisi beda enggak boleh. Ini tidak wajib seragam. Nah.
Maka ada pertanyaan tentang bagaimana hukum imamnya kunut, kita tidak kunut. Yaitu perbedaannya di sini. Detail posisi. Bagaimana hukum imamnya duduk tawarruk, kita iftirash. Itu perbedaan di detail posisi. Selama posisi Anda sama-sama duduk, kita sama-sama i'tidal, kita sama-sama berdiri, berarti Anda sudah memenuhi keseragaman di bagian ini. Yang ini nggak boleh beda ya. Imamnya tasyahud, Anda sujud, itu tidak boleh. Makanya untuk bagian ini para ulama mengatakan tidak boleh mendahului, tidak boleh terlalu telat bagian ini, dalam rangka untuk mewujudkan keseragaman. Tidak boleh mendahului, tidak boleh terlalu telat. Contoh ya, imam sudah bangkit, tapi kita masih sujud. Ngapain? Kita masih sujud ngapain? Memperlama doa. Berdoa dalam sujud. Imamnya sudah tasyahud. Nah, ada makmum yang sujudnya lama sekali. Nah, itu tidak boleh. Anda terlalu telat. Sehingga jadinya nggak seragam di bagian posisi. Dan sering saya jumpai kayak gitu. Sampai saya membaca, pernah ya, Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, baru orang itu bangkit dari sujudnya, sujud terakhir, karena dia ingin banyak berdoa. Ini keliru. Kamu itu makmum, dan makmum harus ikut imam. Termasuk juga ketika makmum membaca Fatihah, karena dia masbuk, dia sholat duhur misalnya, ikut bergabung ketika imam sudah mendekati ruku. Begitu Allahu Akbar, mau membaca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim, imam sudah Allahu Akbar ruku. Diselesaikan nggak Fatihahnya? Diselesaikan atau tidak? Nggak boleh. Kenapa? Karena kalau diselesaikan nantinya nggak seragam. Loh Pak, kan cuma satu orang. Ya itu kalau satu orang. Coba kalau semasjid. Ya, kalau satu masjid, imam ketika mulai sholat, makmumnya cuma 3. Kemudian tiba-tiba datang berbondong-bondong orang. Dan itu timelinenya beda-beda ya, selisih 3 detikan atau selisih misalnya biar kelihatan selisih 2 menitan, 2 menit gitu ya. Maka nanti jadinya imam ruku bersama 3 orang tadi, yang ini ruku 2 menit berikutnya, yang ini 2 menit berikutnya, yang ini bukan sholat jamaah lagi karena tidak seragam di posisi. Karena itulah begitu makmum membaca Fatihah dan dia belum selesai, imamnya sudah ruku, ya makmum mengikuti imam. Jangan terlalu telat, jangan selesaikan Fatihahnya, nanti jadi telat. Ibnul Jauzi pernah mendapatkan nasihat dari gurunya, karena beliau ketika masbuk, begitu takbir langsung membaca doa iftitah. Seingat saya cerita ini saya sebutkan di buku tafsir sholat ya. Kemudian beliau dikritik oleh gurunya. Tidak benar kayak gini. Yang benar gimana? Dahulukan yang wajib. Yang wajib bagi kamu adalah baca Fatihah. Karena kamu masbuk. Nanti kalau kamu baca iftitah, dan itu sunnah, kemudian baca Fatihah, jatah kamu baca Fatihah lebih pendek. Sehingga bisa jadi kamu nggak selesai, imam sudah ruku. Maka dahulukan yang wajib ya, sehingga kamu bisa membaca Fatihah lebih lengkap. Wallahu a'lam. Tayyib. Kita coba baca pertanyaan melalui WA. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkait dengan kajian kemarin Ustadz tentang menjaga keturunan dan kehormatan, bagaimana pandangan Ustadz dengan adanya pendapat salah satu ulama atas bolehnya menikahkan anak perempuan yang sedang hamil dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu melahirkan terlebih dahulu, dengan alasan hal ini karena sudah jelas nasabnya. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Nah, wa fikum barakallahu wa jazakumullahu khairan. Secara pribadi saya tidak setuju dengan pendapat seperti ini.
karena madaratnya jauh lebih besar. Sehingga ketika fatwa ini tersebar di masyarakat, Anda bisa bayangkan peluang para remaja yang sudah kebelet nikah tapi belum dapat restu orang tua, mereka akan lebih mudah untuk berzina. Dan sampai targetnya dapat anak. Sehingga ketika mereka tahu nanti kalau kamu hamil kan kita akan dinikahkan. Karena nggak mungkin kalau sudah hamil terus mereka dipisahkan. Pihak yang wanita mungkin akan berusaha untuk membela. Pokoknya ini harus ada yang bertanggung jawab. Sehingga kalau ini tersebar di masyarakat, keputusan seperti ini, fatwa seperti ini menjadi fikih umum di masyarakat, yang bisa saya bayangkan madaratnya akan jauh lebih besar. Dan dalam menyampaikan sebuah pendapat, kita perlu mempertimbangkan i'tibarul ma'al, memperhitungkan kondisi ke depan ketika itu disampaikan di masyarakat. Dan salah satu di antara bahaya yang mengancam adalah ya tadi, banyak orang yang kemudian bermudah-mudah melakukan perzinaan, apalagi di zaman sekarang ya, yang sudah dijaga ketat saja sudah zina banyak, apalagi kalau kemudian ada faktor seperti tadi. Karena itu kami sampaikan bahwa bagi wanita yang hamil di luar nikah, maka dia tidak boleh dinikahkan dengan lelaki yang menghamilinya sampai dia melahirkan. Nah, setelah melahirkan baru boleh dinikahkan. Wallahu ta'ala alam. Baik. Putus ya. Kita bacakan lagi. Bismillah. Afwan ya Ustaz, bagaimana hukumnya harta yang dimiliki sekarang, yang sudah pensiun, yang dulu ada subhatnya? Saya pernah mendengar untuk membersihkannya setelah taubat dikeluarkan sepertiga dari harta tersebut. Kemudian yang kedua, sekarang ada yang masih bekerja di tempat yang sama, yaitu salah satu keluarga. Apakah kami wajib mengingatkan? Mohon penjelasannya ya Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Coba kita angkat teleponnya. Baik, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tolong dikecilkan volume televisinya, Bu. Ya, Ustaz. Begini, terkait pertanyaan saya yang kemarin lanjutannya, yang saya sedang safar ke rumah orang tua di Bandung, tempat tinggal saya di Bekasi. Kalau saya mengambil rukhsah untuk sholat qashar, bagaimana dengan ibadah-ibadah sunnah yang lain? Untuk sholat sunnah misalnya sholat duha, sholat rawatib, dan sholat tahajudnya apakah masih dilakukan atau tidak? Sama ibadah puasanya, puasa Senin Kemis sama Ayyamul Bidnya dilakukan atau tidak ya Ustaz? Itu aja Ustaz, syukran, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Fikum barakallah. Nah. Baik. Bapak pensiun dan pekerjaannya syubhat. Syubhat atau haram? Kalau syubhat berarti Anda di posisi belum bisa menegaskan apakah ini halal atau haram. Tapi kalau haram misalnya bekerja di dunia riba, jelas-jelas itu riba, atau bekerja di perusahaan gharar, jelas-jelas itu gharar, maka berarti pensiunan dari hasil yang terlarang. Baik, di negara kita ada dua perusahaan besar penghasil riba dan gharar. Perusahaan penghasil riba adalah bank ribawi, perusahaan penghasil gharar adalah asuransi. Nah, itu dua perusahaan besar yang dia penghasil dua hal yang dilarang dalam muamalah, perusahaan riba dan perusahaan gharar. Nah, sekarang pertanyaannya, jika dulu ada orang yang bekerja di dua perusahaan seperti ini, apakah dia boleh untuk menikmati hartanya? Para ulama mengatakan bahwasanya harta haram, kita coba buat rincian ya. Dulu kita sudah membahas bagian ini. Harta haram, ada yang haram dzatnya. Haram dzatnya. Ini mau pindah kemanapun tetap haram.
sehingga misalnya daging babi atau khamr, siapapun yang mengkonsumsi tetap haram, meskipun yang mengkonsumsi adalah seorang ustadz atau seorang tokoh agama, tidak berubah jadi halal. Yang kedua, harta haram karena cara mendapatkannya. Untuk harta haram jenis yang kedua ini dibagi oleh para ulama menjadi dua. Yang pertama adalah didapatkan dengan cara saling ridho. Didapatkan dengan cara saling ridho. Nah, untuk yang didapatkan saling ridho, contohnya gimana, Pak? Misalnya jual beli khamr, jual beli babi, penjual dan pembeli sama-sama ridho. Contoh yang lain adalah transaksi riba. Itu dilakukan secara saling ridho. Gharar juga saling ridho. Yang kedua, didapatkan dengan cara zalim. Contohnya hasil ghasab, merampas harta orang lain. Contoh yang lain, hasil menipu, korupsi, dan semua tindakan kezaliman yang itu merugikan orang lain dari sisi harta. Tayyib. Untuk jenis yang pertama, yang saling ridho, dibagi oleh para ulama menjadi dua. Didapatkan sebelum tahu ilmu. Sebelum tahu ilmunya, dia nggak ngerti kalau itu dilarang. Dan yang kedua adalah didapatkan setelah tahu ilmunya. Ya. Misalnya ada orang yang jualan khamr, jualan rokok dalam kurun waktu yang lama, dan dia nggak ngerti kalau itu dilarang. Terus gimana hukumnya? Ya, karena dia nggak ngerti, maka statusnya halal baginya, boleh untuk dimiliki. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah." Siapa yang sudah mendapatkan pengetahuan dari Rabb-nya, fantaha, lalu dia berhenti, falahu ma salafa, maka dia berhak untuk memiliki ma salafa, hartanya di masa silam. Sehingga hasil dulu yang dia dapatkan ketika bekerja di dunia haram ini, sebelum dia ngerti, itu boleh untuk dia miliki. Nggak ada kewajiban bagi dia untuk memiskinkan diri. Berbeda dengan setelah tahu ilmunya. Kalau setelah tahu, hukumnya dilarang. Baik. Makanya ketika kami membahas tentang bagaimana status orang yang bekerja di bank dan dia mau hijrah, ada 3 titik yang perlu kita bedakan di sini. Bekerja di bank dan orang itu mau hijrah. Ada 3 titik ya. Titik pertama, titik belum tahu. Baik. Dia belum tahu, dia bekerja. Kemudian titik yang kedua, titik tahu. Setelah dia tahu, belum tentu dia langsung resign. Dia masih bekerja selama sekian bulan. Titik yang ketiga adalah mengajukan resign. Ya, pengajuan. Dia baru mantap, dia tahu tapi belum mantap untuk resign. Terus ini pengajuan resign. Gini ya. Dan ketika pengajuan,
belum tentu langsung diterima. Biasanya proses dulu, ditawar-tawar terus sampai akhirnya resign. Sudah? Sejak kapan gajinya haram? Sejak kapan gajinya haram? Sejak tahu. Nah, bagian ini merah semua nih. Nah, ini tidak boleh. Begitu dia tahu, wah, saya setelah mendengarkan kajiannya Ustadz Irwandi, kok kayaknya saya jadi bimbang. Kelihatannya pekerjaan ini haram. Tapi dia belum mantep. Wah, masih gojak-gajik, ya. Nanti maju mundur, istrinya bilang kayak gini, mertuanya bilang kayak gitu, dan seterusnya. Akhirnya dia pun gojak-gajik, bingung dia. Tapi sejak Anda tahu, Anda sudah mendengarkan kajian itu, sudah ngeklik, bahkan lihat judulnya, ya, lihat judulnya, dan kemudian Anda ketakutan ketika mau ngeklik itu, ketakutan dia. Tapi dia beranikan ngeklik di malam hari. Kemudian dia mulai bingung, bimbang, tapi dia sudah tahu. Kadang dia lihat misalnya videonya Ustadz Khalid Basalama atau Ustadz Arifin Badri atau asatidah yang lainnya, termasuk misalnya video para motivator anti riba. Dia tahu itu dilarang. Maka sejak dia tahu, hukumnya terlarang. Sementara gaji dia selama belum tahu ini boleh dimanfaatkan. Ini boleh dimiliki. Gaji dia selama belum tahu. Ya. Makanya begitu para karyawan bank itu ngerti ribanya atau ngerti kalau dia itu nggak boleh di sini, dia ngantor itu percuma saja. Kamu capek bekerja, tapi gajimu nggak boleh kau terima. Karena dia sudah tahu bahwasanya ini adalah pekerjaan yang terlarang. Nah, ini berlaku untuk semuanya, ya. Tidak hanya untuk yang kerja di dunia riba, termasuk dunia gharar, termasuk juga dunia yang lainnya, misalnya pemain forex atau yang lainnya. Begitu dia tahu ini merah. Tayyib. Nah, sekarang kalau sudah pensiun gimana? Kalau sudah pensiun berarti dia tahu sebelum atau sesudah pensiun? Kalau dia tahunya setelah pensiun, misalnya dia karyawan angkatan 80-an, pensiun tahun 2001 misalnya. Dan ketika tahun itu dakwah tentang anti riba, pengetahuan tentang masalah riba tidak semarak di masyarakat, sehingga dia nggak ngerti. Bagi dia yang penting saling ridho, halal, tidak ada masalah. Maka insya Allah pendapatan yang dia dapatkan selama dia bekerja itu tidak masalah. Para sahabat dulu mereka menjual khamr, bahkan mereka dapat penghasilan besar dari transaksi khamr. Dan ketika Allah turunkan haramnya khamr, mereka tinggalkan khamr. Dan hasil dari penjualan khamr di masa silam tidak dikeluarkan. Nggak ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengeluarkan hasilnya. Wallahu a'lam. Terus bagaimana kalau ada kerabat kita, keluarga kita yang masih berada di tempat seperti ini? Ya, tolong diingatkan. Nanti bisa dikasih buku-buku tentang haramnya riba. Ya, mungkin dengan cara yang baik agar dia nggak takut untuk membaca. Karena saya pernah dapat cerita, ada orang yang dapat buku saya tentang haramnya riba, yang judulnya Ada Apa Dengan Riba. Dia ibu-ibu, kemudian diserahkan, ditaruh di rumahnya. Suaminya marah dan ketakutan. Dan dia sampai bilang ke istrinya, kalau kamu naruh buku ini di rumah ini. Pokoknya intinya dia marah. Saya juga nggak tahu orang ini ketakutan membacanya. Padahal buku saya Ada Apa Dengan Riba itu nggak ada cerita horor. Insya Allah semuanya hanya penjelasan. Kalaupun ada cerita itu hanya cerita-cerita ringan saja. Baik. Kemudian berikutnya tadi ada yang bertanya tentang masalah rukhsah. Ya. Rukhsah itu artinya lawan dari azimah. Lawan dari azimah. Apa itu azimah? Azimah itu menjalankan tugas sebagaimana kondisi normal. Itu azimah.
menjalankan tugas sebagaimana kondisi normal. Sedangkan rukhsah itu menjalankan tugas yang lebih ringan dari azimah karena tidak normal. Seperti karena sakit, lalu dia ngambil rukhsah duduk, atau karena safar sehingga dia ngambil rukhsah qasar. Baik, wallahu ta'ala alam. Ini berlaku untuk amal yang sifatnya wajib. Sedangkan amal yang sifatnya anjuran, amal yang sifatnya sunnah, seperti puasa sunnah, kemudian sholat sunnah, maka pembahasannya bukan pembahasan rukhsah dan azimah, namun pembahasannya adalah melihat kepada mana sunnah yang diamalkan, mana sunnah yang ditinggalkan ketika orang sedang safar. Sholat rawatib, Nabi SAW ketika safar beliau tinggalkan semua rawatib. Cuman ulama beda pendapat. Kalau orang tinggal di sebuah daerah ketika safar, tapi dia menetap dalam waktu yang lama, misalnya jamaah umroh atau jamaah haji, dia di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, waktunya longgar. Bukan tipe orang yang sedang berlalu lalang atau orang yang sedang melakukan perjalanan, meskipun dia musafir. Maka bagi dia sholat rawatib itu mudah. Apakah disyaratkan sholat rawatib? Ada khilaf di antara para ulama. Dan pendapat Syekh bin Baz, beliau tetap menganjurkan bagi para jamaah haji dan umroh meskipun mereka musafir untuk sholat rawatib. Kemudian puasa, ya, puasa sunnah, Nabi SAW kadang puasa sunnah ketika safar. Sahabat juga demikian. Sehingga yang sifatnya sunnah ada yang dianjurkan untuk ditinggalkan, ada yang dianjurkan untuk silahkan dilakukan, dan itu semuanya kembali kepada mana yang lebih sesuai sunnah Nabi SAW. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.